Untung nggak ada ini ya, mobil yang lagi kenceng atau apa. Wah, apes tuh. Syahdu banget ya teman-teman. Gerimis-gerimis ya kan. Wih, wih. Nah, berdiri sebentar menikmati pagi hari ini. Jadi kesimpulannya Pantura Jawa Timur nih emang wah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini sama nih, sama seperti perjalanan pertama kita berangkat dari Jakarta. Nih di Semarang juga hujan teman-teman. Sekarang ini jam setengah 12 malam. Kita melanjutkan lagi perjalanan menuju Surabaya. Seperti janji saya kemarin, kita panturaan malam-malam lagi nih. Tadi niatnya tuh saya mau berangkat jam 10 ya teman-teman. Tapi ya itu, keluar kamar kok hujan. Saya tunggu-tunggu ya sampai jam segini masih gerimis-gerimis ya. Lebih baik lah ya. Tadi tuh lumayan deres pas jam 10 itu saya keluar kamar. Jadi kan kalau teman-teman, saya menginap di Bobopot ya, biasa teman-teman. Kalau ke Semarang saya di Bobopot. Nah di dalam itu kan kedap sekali ya. Jadi dari luar tuh nggak kedengeran gitu. Nah terus pas keluar ya udah rapi tuh teman-teman. Tinggal packing aja ke motor, kan gampang ya. Tinggal masukin tas ke box, beres, tinggal jalan. Gerimis. Bukan gerimis, malah hujan jatuhnya itu. Ya sudah, saya tunggu-tunggu. Ini total berarti nunggu 1,5 jam. Masih belum reda-reda juga. Ya udah, mau nggak mau kita jalan aja. Ini sih mudah-mudahan cuacanya makin membaik ya. Prediksi saya sih mungkin nanti masuk Demak gitu ya. Udah mulai reda gitu ya hujannya. Ini kan masih gerimis-gerimis halus nih ya teman-teman. Untuk plan riding hari ini kita normal aja teman-teman, untuk menuju Surabaya lewat Pantura terus ya. Lewat Pantura terus. Kita sambil lihat-lihat kondisi jalannya bagaimana. Kalau seingat saya nanti mendekat ke Jawa Timur ya sudah mulai jelek tuh jalannya ya. Tapi kita lihat bareng-bareng lagi teman-teman. Kita update ya. Jadi semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau melintas-melintas di Pantura Jawa Tengah Jawa Timur ini seperti apa ya. Kalau di daerah sini ya begini teman-teman ya. Jalannya sebenarnya relatif bagus ya, tapi ada patahan-patahan gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan tinggi yang lumayan tinggi juga, lumayan jauh gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih hati-hati aja kalau melintas-melintas di daerah sini. Dan kalau di sini ini jalannya cenderung licin ya teman-teman. Jadi buat teman-teman terutama yang pakai matic kecil, mungkin ya itu lebih berhati-hati aja nih ya. Wow, jalannya teman-teman bisa lihat ya. Dan isinya truk-truk besar ya. Jalannya relatif gelap. Terus ini ada campuran-campuran tanah juga nih jalannya. Jadi kita lebih baik lebih berhati-hati aja. Wah, ini rezeki anak soleh nih pas hijau teman-teman. Tadi dari jauh saya merah lagi. Tapi rezeki. Pas hijau. Wah, ini hujannya mulai deras lagi teman-teman. Tapi ya udah, kita readykan saja untuk memakai jas hujan nanti ya, atau mantel. Oke, dari sini normal aja teman-teman, kita maju ke depan. Nanti seperti biasa di depan kita update lagi. Oke. Dari Kota Lama Semarang singkat saja. Wah, kita di depan sudah bisa masuk ke Kabupaten Demak. Ini saya perlu ini nih teman-teman, perlu cek sikring D2 laser saya nih. Ini butuh banget nih. Lagi hujan begini, jalannya nggak terlalu kelihatan jelas nih pakai lampu utama saya nih. Karena memang dia tuh putih banget gitu sinarnya. Jadi kalau hujan tuh jadi menyatu. Emang teman-teman ya, kalau misalnya mau ganti lampu pakai bilet ya, diusahakan lampunya yang warnanya tuh rada-rada warm ya teman-teman.
Jadi masih bisa berguna nih kalau lagi hujan gini. Walaupun sih sepengalaman saya ya, kayaknya memang kalau hujan ya masih lebih efektif pakai D2 laser sih. Sepengalaman saya ya teman-teman. Saya di Tiger saya tuh si Santi pakai aduh lupa lagi, Phoenix apa ya, VR3 kalau nggak salah. Hujan-hujanan juga nggak terlalu kelihatan. Jadi tetap masih pakai D2 juga. Kayaknya si Phoenix VR3 itu kalau nggak salah VR3 ya, nanti saya revisi teman-teman kalau salah. Dia juga rada warm gitu kok, nggak terlalu putih ya. Kayaknya si ini kan kalau si Neng pakai ini kan AS Experience V1 ya. Dia kalau nggak salah 6000 Kelvin ya, yang lebih cenderung putih. Kalau si VR3 itu kayaknya 5300 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, isinya ya truk-truk besar. Ini rada deg-degser juga ya karena jalannya licin teman-teman. Terasa ini jalannya cukup licin. Ini saya pakai ban depan ini Pirelli Diablo Corsa ya, atau Pirelli Corsa ya, lupa. Pokoknya itu ya yang soft compound. Terus belakang ini Pirelli Grosso Sport ya. Itu masih terasa nih, ada apa namanya, terasa lah licin-licin gitu ya, nggak pede gitu. Ini sepertinya makin deres teman-teman. Kayak nanti kalau ada pom bensin saya melipir dulu pakai jas hujan, sekalian isi bensin juga. Ini bensin tinggal 3 bar. Ini ngomong-ngomong jaket saya baru nih teman-teman nih. Saya pakai Rapid, nggak tahu Rapid apa ya namanya. Nanti saya sematkan deh linknya di deskripsi ya. Overall sih oke lah, untuk harganya worth it. Ini 200 ribuan teman-teman. Memang kalau dari bahan terasa tipis ya. Dan ini untuk penggunaan malam hari. Ini di cuaca hujan, di cuaca yang lagi hujan kayak gini ya teman-teman. Ini cenderung adem tapi nggak adem banget. Ini untuk ukuran saya ya teman-teman ya, yang gampang keringetan. Nggak tahu kalau dipakai di dataran tinggi, saya belum cobain teman-teman. Rencananya nanti kalau sudah di perjalanan pulang ya, di etapa terakhir saya mau coba sedikit ulas soal impresi saya pakai jaket ini ya. Saya sengaja ini coba-coba, pengen tahu dengan harga 200 ribuan. Dan ini cukup populer juga teman-teman. Kita bisa dapat sejauh apa gitu. Kalau jaket kontin yang biasa saya pakai itu sih udah enak banget teman-teman ya. Kalau dipakai panas-panasan tuh enak banget. Hampir tidak terasa panas. Tapi memang karena airflow-nya banyak, jadi kalau dipakai di tempat tinggi, dataran tinggi ya adem. Memang kalau jaket kita nggak bisa ambil semua ya, kecuali pakai resleting gitu ya, sistem airflow-nya. Jadi ngakalinnya ya kalau misalnya teman-teman mau ngindarin dingin pakai rompi. Kalau saya karena memang lebih baik kedinginan daripada kepanasan. Jadi pakai jaket itu selama ini mau di dataran tinggi, di dataran rendah ya nggak pakai tambahan lagi. Ya begitu aja, jaket itu aja. Memasuki Demak ini teman-teman, untuk permukaan jalan sejauh ini ya belum jauh banget ini, oke lah ya. Tapi masih sama, penerangannya termasuk minim. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan untuk cuaca hujan seperti ini intensitas hujan ringan ya teman-teman. Cukup licin, jadi masih sama teman-teman, lebih baik kontrol speednya aja biar gampang mengendalikan motor ya teman-teman. Ini saya juga konsentrasi sekali sama jalan ya, tidak celingak-celinguk kemana-mana karena khawatir tiba-tiba takutnya ada lubang atau apa gitu ya, ada obstacle di depan, kita nggak sanggup buat menghindar ya kalau misalnya kita nggak fokus teman-teman. Dan saya juga jaga kecepatan di sekitar 50 km per jam. Ya, ada genangan air teman-teman. Untung nggak ada ini ya, mobil yang lagi kenceng atau apa. Wah, apes tuh. Lunas kita langsung teman-teman. Kayak abis nyemplung got. Mudah-mudahan lensanya nggak kotor ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menikmati ini malam ini. Soalnya ini kan ini ya, temennya kan truk-truk besar ini, dia kan nyiprat banget ya.
halus-halus gitu. Saya rutin nih bersihin lensanya, cuman kan ya tetap aja ya, khawatirnya ada noda yang stain atau nempel di lensanya, jadinya malah buyar gitu, kayak yang udah-udah. Rada repot juga ya teman-teman kalau lagi hujan-hujan gini. Kita mau bersihin lensa nih rada repot. Itu permukaan kalinya cukup tinggi juga ya teman-teman. Ini dengan cuaca yang kayak gini ya, ini ngaruh nggak sih kalau hujan terus dia jadi naik ya? Atau dia ke ini, ke laut ujungnya nih? Aduh, kurang tahu juga teman-teman. Ya, tapi kalau dilihat itu sama jalan, sama badan jalan paling cuma 30 cm ya. 30 cm di beberapa titik. Syahdu banget ya teman-teman. Gerimis-gerimis ya kan. Terus malam hari ditemani lampu-lampu. Wah, ayo saya ajak teman-teman buat sambil menikmati nih ya malam ini di Kota Demak. Untuk permukaan jalan ya, tadi sepanjang dari masuk Demak sampai sini ya, cuman di daerah Karang apa tadi ya, Karang Ampel atau Karanganyar, Karanganyar ya kalau nggak salah. Itu yang ada permukaan jalan di tengah-tengah itu yang pecah teman-teman. Tapi kalau teman-teman ambil jalur kiri, bisa dibilang oke kok jalannya. Jadi buat teman-teman yang motoran sebaiknya hindari jalur kanan ya teman-teman. Ini konteks kalau kita berkendara malam ya. Kalau siang sih aman banget teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ada lubang-lubang pasti masih bisa menghindari. Ini ngomong-ngomong saya belum sarapan nih. Belum makan malam. Mau cari-cari makan, cuman ini baru 20 km nih kita cover nih ya, dari Kota Lama Semarang sampai Demak ini. Jadi sayang banget kalau kita berhenti lagi ya. Jadi lanjut dulu aja lah ya. Nah, ini di depan alun-alun Demak teman-teman. Ya. Dan tadi saya juga sudah sempat isi bensin sebelum masuk Kota Demak ini. Pertamax 45.000 teman-teman sampai penuh. Seru banget ih. Ya. Malam-malam gerimis-gerimis ditemani oleh cahaya-cahaya lampu. Oh, banyak yang jual kerang-kerang ya di sini ya teman-teman. Kerang siput-siputan gitu deh, ya. Tuh, kerang, kepiting, ceker, udang, cumi. Ceker doang yang bukan bagian dari laut ya. Masa iya ada ini ceker cumi. Menuju keluar kota Demak. Cuaca sudah membaik lagi teman-teman. Di sini kayaknya nggak hujan tuh ya, kering teman-teman. Saya pikir hujannya bakal sampai Pati atau Kudus ya. Ternyata ya cuma sampai keluar kota Demak ini aja nih, menuju Kudus ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan kita aman-aman aja di jalan ya teman-teman. Nyaman tentunya ya, menikmati syiadunya malam ini di lintas Pantura, Jawa Tengah, Jawa Timur. Woi, kita maju dulu teman-teman. Jam 1:15 teman-teman, kita bisa memasuki Kabupaten Kudus. Untuk permukaan jalan lepas dari Demak menuju Kudus, baru-baru keluar Demak aja tuh yang nggak terlalu bagus ya, tapi selebihnya asik banget jalannya ya. Beton dan relatif mulus teman-teman, nggak terlalu ajur-ajurtan ya, nggak terlalu bumpy. Ini kita masih lurus terus ya, belum tahu nanti kita berhenti di mana ya. Kita lihat-lihat aja. Seperti biasa kalau ada yang PW, mengikuti suasana hati, kita berhenti aja teman-teman ya. Ini juga permukaan jalannya baru nih, baru di aspal nih ya, kelihatan halus. Cuman ada perbedaan ketinggian tuh sama yang sebelah sana ya, sama ada yang dari arah
timur teman-teman. Kelihatan ini banget ya teman-teman, apa tata kotanya tuh old school sekali ya. Kental banget peninggalan Belandanya. Kita lihat kanan kiri teman-teman. Oke, aman. Banyak ini ya, resto-resto gitu. Ada pastry tadi, terus ada kafe-kafe juga. Nanti kita di depan belok kanan teman-teman, tuh ya, Pati Surabaya kanan. Simpang Kudus teman-teman ya. Kudus kota kretek. Wah, kantor Bupati Kudus. Ini juga ya, Syahdu juga ya. Tapi kalau siang sih panas nih kayaknya di sini nih. Ini karena malam aja teman-teman ya, asik. Wah, banyak ini angkringan-angkringan. Tuh ada angkringan-angkringan lagi. Enak sih ya, nasi goreng nih ya, adem-adem nih makan nasi goreng. Beuh, sopan banget tuh masuk mulut tuh ya. Ke tenggorokan tuh sopan banget. Makan dulu teman-teman. Ini nggak jauh sih dari keluar kota Kudus tadi ya. Ngelihat mie goreng, kita langsung berhenti aja. Selamat makan teman-teman. Ini saya mau jalan santai-santai aja ya. Target sih nyampe Surabaya tuh jam 8, jam 9 gitu ya. Nggak diburu-buru. Kebetulan saya ada urusan itu menjelang sore ya teman-teman. Jadi masih aman lah waktunya. Oke, saya makan dulu. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Tadi makan mie goreng, terus ngambil air mineral dan kerupuk. Totalnya 18.000. Sebenarnya pengennya kan nasi goreng ya, cuman udah pada habis, tinggal mie goreng katanya. Ya udah, habis sudah kadung berhenti teman-teman. Untuk di wilayah Kudus ini ya, ini ada perbaikan-perbaikan, tapi sepertinya perbaikan-perbaikan saluran ya, saluran air. Kalau untuk permukaan jalannya sih masih oke-oke aja ya teman-teman. Jelek-jeleknya masih normal gitu, nggak sampai mengganggu banget. Ini kita pokoknya lurus-lurus terus aja teman-teman ya, sampai bergabung lagi di Pantura. Di Kudus ini masih ramai yang ini teman-teman, ongkean. Wah, ongkean tuh apa ya? Motor-motoran gitu ya. Ini tadi jam 1 ya saya berhenti di rumah makan itu, di tempat nasi goreng itu. Pokoknya sepanjang jalan tuh ramai banget anak-anak motor. Oke ya, dari sini kita lanjut maju lagi teman-teman. Nanti seperti biasa saya update, saya report kondisi jalan. Hampir jam 2 teman-teman, kita bisa memasuki Pati. Wih, ini jalannya asik nih teman-teman ya, kayaknya baru di aspal nih. Sementara ada tumpah-tumpahan apa, semen aja, tapi permukaan jalannya sih aspal baru, lembut sekali.
Sampai Pati sini kita sudah cover hampir 70 km ya teman-teman. Tepatnya 68,5 km dari kota Semarang. Dari sini kita masih lanjut terus ya teman-teman. Di sini kita belum ketemu nih ya bis-bis yang kencang-kencang, yang mode patas, mode malam. Wih, nanti mungkin di arah-arah Jawa Timur tuh ya, baru tuh ya bis-bis mode patas, mode malam, ngeblong sana, ngeblong sini. Nanti kita lihat bareng-bareng teman-teman ya, kalau ada ya. Ya, kita menuju Rembang sekarang teman-teman. Ya, berarti kita udah berapa kota nih? Demak, Kudus, Pati. Nah, kita menuju Rembang sekarang. Ya. Emang ya top banget teman-teman. Panturaan tuh emang topnya malam-malam deh. Ya. Saat melintas kotanya juga syahdu sekali. Ini kanan mana? Oh, sini ya. Kita belok kanan teman-teman. Hati-hati, kita lihat kanan. Lihat kiri, aman, masuk. Oke. Kalau malam-malam tuh kita melintas di Pantura tuh, saat melewati kotanya tuh rasanya syahdu sekali, ya. Apalagi saat udah tengah malam gini kan, sudah minim aktivitas ya di perkotaan. Jadi makin mantep banget deh. Di hati tuh, di dada tuh rasanya gimana gitu ya, ngeliat kayak gitu tuh. Tuh ya teman-teman, lihat ya. Wah, asik banget. Lampu kota tuh emang paling bagus tuh orange gini nih. Dibanding putih tuh saya lebih senengnya yang orange gini nih. Apa sih namanya ya? Kok orange ya? Ya gitulah ya. Mungkin orange malah ya, bener ya. Bensin kita masih full teman-teman ya. Masih aman. Tadi isi itu saat sudah sekitar 20 km ya, 20 km meninggalkan kota lama. Isi full tank Pertamax. Untuk malam ini relatif sepi ya teman-teman. Bis-bisnya juga sepi, truknya juga nggak terlalu banyak. Atau belum mungkin ya. Ya kita lihat nanti di depan ya teman-teman. Oke, sekarang kita gas dulu maju teman-teman ya. Ramainya teman-teman. Ini posisi kita ada di Jalan Juwana, Pati Juwana, Rembang ya teman-teman. Kalau untuk permukaan jalannya sendiri, lepas dari Pati ya, lepas dari alun-alun Juwana itu sekitar 5 km, jalannya lumayan jelek ya teman-teman. Tapi setelah itu ya oke lah, lumayan begini ya. Kita harus fokus untuk filtering teman-teman ya. Kalau dari mana ya, bentar, Demak, mulai memasuki Demak Pati itu kita bisa nih ya, salip kiri udah stylenya style Pantura Jawa Timur ya teman-teman. Tapi ya walaupun begitu tetap harus hati-hati. Nah tuh bisa dilihat ya, karena titik blind spotnya cukup banyak teman-teman. Jadi walaupun misalnya ini kan PD nih ya, mulus nih ya, takutnya blind spot di depan putus permukaan jalannya teman-teman. Nah itu sering kali seperti itu ya. Begitupun juga di Jawa Timuran nanti juga begitu juga. Jadi hati-hati banget teman-teman, walaupun stylenya daerah sini sampai Jawa Timur itu salip kiri, tapi tetap harus perhatiin kondisi jalan ya. Pandangan harus jauh ke depan teman-teman. Kita bisa seset banyak tuh. Waduh. Kalau sambungan jembatan normal ya kayak gitu ya teman-teman. Memang kayak udah menjadi hal lumrah.
Oke. Ini di depan ini kosong nih teman-teman nih ya. Terhambat sama trailer itu aja tuh. Ini kalau dari titik sini utang kita itu tinggal 200-an kilometer lah ya. Pokoknya dari kota lama Semarang atau dari kota Semarang itu menuju Surabaya 300 kilometer, lebih sedikit teman-teman. Ini mudah-mudahan gerimisnya tidak makin besar ya. Ini gerimisnya jarang tapi butirannya cukup besar nih teman-teman. Wih, Honda baru tuh. Ada Vario Street juga. Oh ya, ngomong-ngomong Vario Street, saya tuh ini teman-teman sempat mikir gitu ya. Jadi kendala saya sama Vario ini kalau soal gaya berkendara ya, atau soal riding position, karena ukuran tubuh saya ya. Jadi tinggi badan saya itu sekitar 178-179 teman-teman. Ya. Jadi kalau naik Vario itu, apalagi dengan kondisi ini jok sudah saya lapis latex ya, yang mana jadi lebih tinggi lagi joksnya. Itu stangnya terlalu rendah teman-teman. Untuk jangka panjang atau jarak jauh, perjalanan jarak jauh, itu lumayan mengganggu juga ya di sekitar lengan. Nah saya pikir-pikir, wah coba aja ada Vario modelnya kayak Beat Street. Kenapa saya mikirnya begitu? Karena Beat Street di saya cukup oke teman-teman ya. Untuk posisi tangannya ya, yang mengganggu di Beat Street itu decknya terlalu tinggi, jadi kaki saya tuh terlalu nangkring gitu loh. Terus keluar nih Vario Street kan. Tapi kok emang butuh waktu ya buat mencintai sesuatu tuh ya. Saya ngelihatnya kurang gitu ya. Nggak tahu ya, kalau soal desain kan selera ya teman-teman. Tapi ngomong-ngomong ya, Vario itu kan emang life cycle-nya atau biasanya dia facelift 3 tahun ya. Ini tinggal nungguin Vario 160 aja nih ya. Honda tuh rata-rata 3 tahun yang matic-matic ya. Udah ganti model gitu. Entah all new atau facelift. Kalau all new biasanya 2 kali atau 3 kali penyegaran biasanya tuh. Habis itu keluar all new tuh. Kalau saya definisi all new ya mesinnya baru juga. Kalau mesinnya belum baru ya bukan all new. Cuman facelift aja, new aja. Soalnya saya ada pengen teman-teman, pengen rada belusukan dikit gitu loh. Nah dengan ketidaknyamanan yang saya rasakan menggunakan Vario ini, kalau sudah riding ratusan kilometer terus ditambah masih belusukan, jujur aja sih ganggu mood teman-teman. Karena di bagian lengan ini sudah mulai pegel-pegel ya, mulai nggak enak lah, nggak nyaman lah. Kalau pegel-pegel sih nggak nyaman aja gitu. Sempat kepikiran sih ADV ya. ADV kayaknya enak tuh. Saya belum pernah cobain dalam konteks rada lama gitu ya, mungkin 20 km gitu ya. Belum pernah cobain sih. Kalau nyobain doang kayak ke warung gitu ya pernah. Oke lah itu posisi duduknya dan segala macam, buat saya tuh oke banget. Ya tapi belum tahu juga teman-teman. Baru pengen-pengenan aja. Saya masih seneng sih pakai Vario ini ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Wah. Sepertinya ini hujannya akan makin deras teman-teman ya. Tapi kita manfaatin dulu aja nih gerimis-gerimis ini dengan ngepush dulu ya. Nanti aja kalau mau pakai jas hujan kalau sudah mulai makin deras. Ini kalau siang nih, bagus nih teman-teman ya. Ini langsung di pinggir lautan gitu, di pinggir pantai. Tuh ya, kalau malam kita bisa ngeliat lampu-lampu aja teman-teman. Tapi nggak banyak-banyak juga ya lampu-lampunya. Mau lihat kanan kiri lubang terus tuh. Susah teman-teman. Ini di daerah sini emang pokoknya masuk Rembang ini kayak gini nih jalan teman-teman ya. Lubangnya kecil-kecil gitu loh tuh, kecil tapi dalam. Teman bisa lihat ya, tuh.
Mungkin ini karena cuaca juga kali ya, lagi musim hujan. Kayak terakhir saya lewat sini nggak sebanyak ini deh, lubang kecil-kecilnya ini. Wih, mantep banget tuh. Kalau kena ya, mesti hati-hati nih teman-teman nih. Pelan-pelan aja ya. Oke, kita coba. Kan? Ini dari tadi gerimis, gak gerimis, gerimis, gak gerimis, gitu-gitu aja teman-teman. Ya tetap ya, berharapnya sih, berdoanya jangan sampai hujan dulu nih. Pakai jas hujan lagi kita kalau hujan lagi ya. Nah ini mengarah ke Jawa Timur ya teman-teman. Sama sih ya, dari mulai Pati ya kayak gini ya. Kalau bisa kita ambil kiri aja, ambil sini aja. Karena jalannya relatif lebih bagus dibanding kalau roda ke tengah teman-teman. Mungkin karena yang sini kan lebih sering dilalui oleh mobil-mobil ya. Tapi begitu ya, ini nih ya, teman-teman harus hati-hati juga. Jangan terlena karena jalannya bagus terus ngepush ngegas. Terutama kalau malam hari ya teman-teman. Karena teman kita kendaraan-kendaraan besar nih, amit-amit ya kan, kalau jatuh, ngeri. Basah nih ya. Apa jangan-jangan di sebelah sana hujan ya? Ya kita push dulu ya teman-teman. Mungkin nanti ya mungkin sekitar 30 km lagi ya, atau ngepasin bensin. Saya mau istirahat dulu teman-teman ya. Mungkin kalau ada kopi-kopi, mau ngopi-ngopi. Ini udah mulai rada-rada ngantuk nih. Hati-hati banget ya teman-teman kalau melintas di Rembang ini menuju ke Tuban. Ya teman-teman, akhirnya saya mutusin untuk berhenti di Alfamart aja karena ini udah nggak kuat banget, udah ngantuk banget. Kebetulan nih Alfamartnya ada bin spotnya ya, jadi saya pesan kopi sekalian. Sekarang ini jam 4.10 ya, paling kita sampai Surabaya mungkin jam 8, jam 9 kali ya, sekitar itulah. Dan mungkin juga kan udah mulai padat ya, udah jam 6. Masuk Gresik mungkin jam 6, jam 7 lah ya. Jadi ya udahlah, santai-santai aja. Ujung-ujungnya juga pasti nyampainya ya jam 8, jam 9 ya. Gitu teman-teman. Si Neng ada di situ. Itu ada bapaknya lagi beres-beres sampah. Ya udah, mungkin nanti kita lanjutin lagi perjalanan 20 menit lagi ya teman-teman. Ya jadi setengah lima pas kita jalan. Oke, saya ngopi-ngopi dulu, nanti saya update lagi. Oke, jam 4:30 pagi kita melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Ini di depan udah perbatasan Tuban. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Cuman waduh, tadi tuh udah sampai merem-merem. Jadi ya udahlah ya. Ini kita kalau di timur ya, biasanya jam 5:30 sudah muncul matahari teman-teman. Tadi tuh saya minum kopi aja sama beli roti, tapi rotinya malah saya nggak makan. Pas sudah beli jadi nggak pengen makan, malah udahlah ngopi aja. Kenapa ya, kok ngantuk banget ya? Apa karena kurang kali ya istirahatnya ya? Kan saya sampai Semarang itu kemarin jam 11 ya, jam 11 pagi. Sampai benar-benar tiba di hotel itu jam 11 pagi. Terus beres-beres, makan dan segala macem, baru start tidur itu jam 1-an. Lalu saya bangun maghrib ya, bangun jam 6. Itu berarti berapa jam? 5 jam udah tidur ya. Oh, kurang sih ya 5 jam ya, ditambah lagi kan capek perjalanan ya teman-teman. Jadi wajar aja ngantuk-ngantuk. Tadi dari mulai Pati tuh udah ngantuk-ngantuk. Di Pati tuh udah ngantuk-ngantuk. Makin parah ya udah masuk Rembang ini, mau ke arah ke Tuban ini udah
Wah, udah nggak kuat sama sekali. Untungnya nggak lama ada sebelah kanan itu ada Alfamart, ada Bin Cafe-nya, jadi bisa beli-beli kopi ya. Soalnya kalau kopi kalengan gitu atau kopi-kopi yang pokoknya yang kemasan gitu kayak kurang gitu ya. Minum kopi tuh ya anget-anget enak. Kopi hitam terus anget. Saya itu penikmat kopi aja teman-teman. Nah ini kalau di Rembang banyak pesantren-pesantren teman-teman ya. Di Rembang ini. Lanjut lagi. Ya saya penikmat aja bukan pecinta, jadi benar-benar nggak kebalik ya ininya definisinya. Jadi saya cuman minum kopi aja. Tapi kalau kopi apa gitu saya kurang paham teman-teman. Mau robusta, arabica gitu-gitu ya. Pokoknya hitam aja. Saya yang penting itu. Ya sekali-kali yang rasa-rasa mungkin cappuccino gitu ya. Tapi lebih seringnya hitam ya. Dan sehari itu mesti ngopi, harus, kudu. Paling nggak kalau perjalanan gini ya sebelum berangkat sama pas sampai teman-teman ya. Di perjalanan kita fleksibel aja, kalau emang tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Ya paling akalinnya itu ya kopi-kopi kemasan biar gampang ya. Kalau mau berangkat belum ngopi, biasanya lemes-lemes kayak ada yang kurang gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau berangkat belum ngopi ya diusahakan cari tempat ngopi dulu. Teman-teman bisa lihat ya, ini jam 4:30 pagi. Awannya sudah mulai nunjukin kalau mataharinya mau muncul nih teman-teman ya. Ini kalau nggak salah di depan ini sudah perbatasan nih teman-teman. Mudah-mudahan sih kalau stabil kita ya jam 8 sudah sampai Surabaya ya teman-teman. Saya sih sudah mempersiapkan fisik nih buat bakal macet-macetan nih mungkin ya di Gresik ya, mulai dari Gresik. Nah ini teman-teman, selamat jalan Rembang ya. Kita memasuki Tuban atau memasuki perbatasan Jawa Timur. Selamat datang teman-teman di Jawa Timur. Sekarang ini jam 4.40 teman-teman ya, kita bisa memasuki Kabupaten Tuban. Alhamdulillah ya. Setidaknya 2 hari perjalanan ini sampai sini aman-aman aja ya teman-teman. Perjalanan Pantura ya dari Jakarta sampai Jawa Timur tuh buat saya mengasihkan teman-teman ya. Selain itu juga nostalgia buat saya, mengenang orang tua saya. Kebetulan orang tua saya kan sudah tiada semua ya teman-teman. Dan kebetulan kemarin kita lewat Kendal, kelahiran ibu saya, kota kelahiran ibu saya. Nah ini Tuban adalah kota kelahiran almarhum bapak saya. Jadi ya sedikit-sedikit nostalgia lah ya. Kita di perjalanan, bagaimanapun ya seorang anak teman-teman. Kayaknya nggak cuma saya aja, buat teman-teman mungkin yang orang tuanya juga sudah mendahului, sampai kapanpun ya masih akan apa ya, teringat ya teman-teman, membekas gitu ya bayang-bayangnya gitu ya. Kayaknya sampai mukanya juga nggak bisa lupa sih teman-teman ya. Oke ya, kita maju terus ke depan sambil menunggu sunrise teman-teman ya. Kayaknya bagus nih sunrise di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmati sunrise di Jawa Timur ini tuh. Lautnya sudah kelihatan ya teman-teman. Ini jam 5 pagi sudah seterang ini teman-teman. Dan ini posisi lagi mendung nih. Ini gerimis-gerimis sedikit-sedikit nih teman-teman. Ini kalau di Jakarta mungkin hampir jam 6 ya matahari begini ya. Jam 6 kurang 20 gitu ya. 6 kurang 20 atau 6 kurang 15 lah ya. Oh ini semen nih kayaknya nih ya. Ini itunya tuh apa, pipa-pipanya buat ngalirin material. Wah panjang juga. Wih.
Untuk permukaan jalan teman-teman dari Rembang menuju Tuban ini ya, yang aspal relatif bagus ya. Tetap masih ada lubang-lubang tapi relatif bagus. Yang beton teman-teman bisa lihat sendiri ya, banyak yang pecah-pecah dan ini permukaan jalannya bumpy ya. Ini saya kecepatan 60 km, teman-teman bisa lihat sendiri. Rada ajrut-ajrutan. Pagi ini trafficnya lumayan teman-teman. Dibilang padat nggak terlalu padat, dibilang sepi nggak terlalu sepi. Cuman untuk jam 5 pagi ini belum banyak ya yang berkegiatan keluar ya. Ini paling ibu-ibu tuh ya bawa kantong-kantong, mungkin mau ke pasar atau oh enggak, dia mau pergi tuh naik travel. Oh kalau tadi ini pabrik apa ya? Ini semen Gresik, yang tadi tuh apa ya? Ini semen Gresik tapi ada di Tuban. Wah. Harusnya semen Tuban ya. Tuh material-materialnya tuh nanti jadi semen tuh ya. Batu-batu gitu ya. Itu kan di pinggir laut ya. Berarti ini ya teman-teman, mungkin punya kapal sendiri kali ya buat distribusiin si semen-semennya atau materialnya mungkin ya. Mungkin teman-teman kalau yang lebih tahu boleh komen-komen. Terus penasaran juga soalnya pabrik-pabrik ini tuh di pinggir pantai gitu loh. Kenapa nih truk ini nih? Oh mogok, truk kayu teman-teman. Sekarang truk-truk kayu tuh lagi dimusuhin orang-orang ya. Teman-teman sambil menikmati pagi ini di kota Tuban. Ini mungkin akan menjadi sawah ya, lagi nggak ditanemin aja kayaknya. Atau kebun apa gitu ya. Itu baru-baru ditanemin tuh ya. Untuk udaranya masih sejuk teman-teman. Karena itu ya, tadi balik lagi, sebenarnya ini nggak cerah-cerah banget ya. Ada gerimis-gerimis sedikit. Kalau ngedim cukup sekali 2 kali aja teman-teman ya. Ini kan kita ngasih sinyal aja kalau kita ada di sebelah kiri, karena ini kan kendaraan-kendaraan besar. Mungkin mereka nggak ngeh atau apa. Nah ini kalau dia sudah nyalain hazard ya, truk-truk itu dinyalain hazard, kita perlu waspada teman-teman ya, memahami situasinya. Mungkin apa, ada trouble atau mungkin ancang-ancang ya karena tanjakan gitu ya. Wih, sampai juga kita di kota Tuban teman-teman. Teman-teman sambil menikmati nih pantai di pagi hari ya. Tapi kalau pasirnya sih apa kayak lengket gitu ya. Bukan pasir putih gitu lah ya. Ini kalau sore-sore suka ada yang jualan-jualan di sekitar sini teman-teman. Ya. Jualan-jualan kopi gitu-gitu ya. Kalau mancing sih nggak di sini ya, ini kan apa pantai ya, pasir ya teman-teman. Kita berhenti dulu kali ya. Kita lihat dari dekat teman-teman ya. Pantainya tuh. Tuh ada kapal-kapal nelayan ya. Wah, ya, kita berdiri sebentar menikmati pagi hari ini. Walaupun mataharinya tertutup awan tuh teman-teman. Ya karena memang cuacanya lagi mendung-mendung tuh, dari sana kelihatan ya teman-teman, mendung-mendung gitu.
Oke, kita lanjutin lagi ya teman-teman ya perjalanan kita. Dari sini, dari Tuban masih ada 100 km lagi teman-teman. Wah, semangat. Kurang lebih 3 jam lagi ini perjalanan kita. Sekarang ini jam setengah 6 ya di kota Tuban. Ya berarti kurang lebih jam 8 ya, 8 setengah 9 ya. Kalau kita jalan terus bisa sampai di Surabaya. Woi, ya teman-teman sambil melihat nih kanan kiri di kota Tuban. Kalau pusat keramaian sih di sebelah sana ya. Di sini ramai juga, tapi ini udah arah keluar kota Tuban teman-teman ya. Kalau pusat keramaiannya di sebelah kanan, maksudnya masuk ke kanan gitu ya, masuk ke dalam. Nah ini teman-teman ya, pusat keramaiannya tuh masuk ke sana gitu loh ya. Itu Masjid Agungnya teman-teman ya. Alun-alun kota Tuban, ada yang olahraga ya. Ini bisnya unik juga teman-teman ya di kota Tuban ini. Karoserinya klasik gitu. Kalau di alun-alun itu ada Kadipaten teman-teman ya, Kadipaten, Masjid Agung, terus apa lagi ya? Yang di tengah-tengah itu ya, kalau nggak salah perpustakaan gitu ya. Terus tentunya kalau sore-sore banyak yang jualan-jualan. Oke, kita lanjut maju lagi teman-teman ya. 100 km lagi kita bisa sampai nih di kota Surabaya nih. Mudah-mudahan jam setengah 9 mungkin ya, setengah 9, jam 9 kita bisa sampai. Oke. Untuk permukaan jalannya nih di sini nih teman-teman. Ini masih daerah Lamongan ya. Mantap sekali. Ya. Ini kalau lagi ngantuk nih jadi seger lagi nih. Paling ujung-ujungnya bete teman-teman. Ini dari terakhir saya lewat sini waktu Bali tuh kita lewat sini nggak sih ya? Kayaknya enggak ya. Oh Bali kita lewat Mojokerto ya, lewat tengah teman-teman. Ya, pas ujung Pantura tuh ya lewat sini nih. Tapi malam. Masih gini-gini aja ya. Dan kayaknya bakal lama nih. Kalau dilihat-lihat sih sepanjang dari pertama masuk Lamongan sampai sini tidak ada tanda-tanda perbaikan. Tambelan-tambelan kayaknya swadaya itu. Kalau di daerah sini rasanya enakan naik motor laki ya, atau bebek-bebek mungkin ya. Kalau metik-metik sekelas Vario gini-gini sih aduh, lumayan nih, pantat dan punggung tersiksa teman-teman. Ini sih rasanya setidaknya sampai Gresik nih begini teman-teman ya. Jadi ya udahlah kita nikmati aja ya. Nah ini info buat teman-teman dari Tuban ya. Sampai Tuban tuh pokoknya lintas Pantura dari Jawa Tengah ya. Batasnya sampai Tuban aja tuh masuk Jawa Timur yang masih oke lah ya. Tapi setelah Tuban ya begini jalannya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau bablas sampai Banyuwangi tidak separah ini. Jelek tapi tidak separah ini ya teman-teman. Jadi dari Surabaya ke Sidoarjo terus sampai Banyuwangi masih lebih baik lah, walaupun terhitungnya ya jelek juga teman-teman. Jadi kesimpulannya Pantura Jawa Timur ini emang wah. Wah, teman-teman. Akhirnya kita bisa tiba di Surabaya ini. Dari Lamongan ke Gresik terus menuju ke sini. Ampun ya. Lamongan itu jalannya wah. Sampai Gresik tuh yang apa? Ada kota industri tuh. Nah, tuh ya. Mantep banget. Terus habis dari kota industri itu mau dari kota industri yang di Gresik tadi ya, sampai mau masuk ke Surabaya, padatnya ampun.
Ya maklum ya teman-teman, ini kan jam masuk kerja ya. Sekarang ini jam 8.45 teman-teman. Jadi tadi saya di area situ tuh sekitar jam setengah 7, jam 8 gitu ya. Memasuki Surabaya ini juga sama teman-teman ya. Ya maklum lah, kota-kota besar ya begini ya teman-teman. Karena nggak cuman warga Surabaya aja yang memenuhi kota di saat office hour atau jam kerja, tapi ada warga-warga sekitarnya juga, mungkin Gresik, Sidoarjo ya. Teman-teman sambil menikmati nih suasana kota Surabaya di pagi hari ini. Waduh. Merah apa nih? Ada orang nyebrang. Iya. Di Surabaya ini walaupun pagi ya teman-teman, tapi ya begini ya, panas. Sebenarnya sih panasnya sih kalau masih pagi gini masih mirip-mirip sama Jakarta lah ya. Mungkin kayak daerah-daerah Ciputat gitu ya. Nah ini panasnya kayak gini nih ya. Kalau ini kawasan kota lama nih teman-teman ya. Pun begitu sudah banyak bangunan-bangunan baru juga ya. Tapi biasanya nyempil-nyempil masih ada nih bangunan tua ya, bangunan sisa-sisa bangunan Belanda. Tapi pastinya gedung-gedung ini nih, yang ini menghancurkan gedung yang lama ya, gedung peninggalan Belanda. Coffee Toffee-nya juga gedungnya gedung tua ya, gedung-gedung Belanda. Enak kalau explore kota tuh memang malam ya teman-teman ya, tidak terganggu sama cuaca yang panas, dan biasanya kita dapat ambience yang bagus ya kalau malam karena ada lampu-lampu ya. Ini saya menuju ke hotel teman-teman ya, langsung aja. Ini saya udah ngantuk gak karuan. Tadi masuk Gresik itu udah gak kuat teman-teman, udah ngantuk sekali, terus capek sama jalan jelek. Wah asik banget nih ya, sore-sore menjelang malam gitu ya, explore daerah sini jalan kaki teman-teman. Ini nama jalannya Jalan Panglima Sudirman ya. Kita jalan-jalan kaki ya. Kalau ada spot-spot bagus foto-foto, wah asik banget. Ini saya sambil mengarah ke hotel ya teman-teman. Kita sambil resume aja ya perjalanan kita hari ini. Dimulai dengan gerimis saat kita berangkat dari Semarang sampai sekitar Demak ya, Demak Pati ya gerimisnya tuh. Terus kemudian kita panturan malam-malam. Wah setidaknya sampai Tuban ya teman-teman. Di Tuban kita sudah masuk pagi. Terus melewati Jeglongan Sewu. Wah, dari Lamongan sampai Gresik, gokil. Jadi kalau menurut saya teman-teman, apakah rekomen lewat Pantura Jawa Timur? Kalau teman-teman tujuannya ke Surabaya atau seterusnya gitu ya, rasanya mendingan lewat tengah teman-teman ya. Mendingan kita lewat Mojokerto dibanding lewat Pantura ya. Sangat tidak nyaman teman-teman, melelahkan, membahayakan juga karena banyak lubang-lubang ya. Jadi lebih baik kalau menurut saya dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur, terutama kalau teman-teman tujuannya ke Surabaya dan seterusnya, itu mendingan lewat tengah teman-teman ya. Jadi kita melewati Solo gitu-gitu ya, dan dapat pemandangan yang lebih bagus juga. Kalau Pantura Jawa Timur ya gitu-gitu aja teman-teman ya, nggak bisa ngeliat apa-apa. Pantai itu juga dari Rembang itu aja ya, itu juga nggak banyak. Lebih banyak capeknya teman-teman dibanding keindahan yang teman-teman dapat. Kecuali teman-teman pengen punya experience yang baru, ya sah-sah aja teman-teman ngelewatin Pantura Jawa Timur. Begitu teman-teman.
itu pendapat pribadi saya ya. Ya mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Untuk permukaan jalannya kan juga teman-teman bisa lihat sendiri dari video saya ini. Oh ini kalau daerah-daerah Darmo ini teman-teman ya, yang dalam-dalam old money ya. Iya nggak sih? Buat teman-teman yang di Surabaya, boleh komen-komen. Ini kalau di Jakarta mungkin kayak Mentengnya gitu ya. Oke deh kalau gitu. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya. Semoga teman-teman bisa punya gambaran lah ya, punya bayangan kalau teman-teman mau menuju ke timur, mau menuju ke Surabaya sampai Banyuwangi ya teman-teman. Paling kalau saran saya mendingan lewat tengah aja teman-teman dibanding lewat Pantura ya, Jawa Timur ya. Itu aja sih ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video saya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe tentunya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget di-subscribe teman-teman. Oh ya, tambahan teman-teman. Untuk besok ya, perjalanan pulang kita rencananya saya lewat tengah ya teman-teman. Jadi kita ke arah, rencananya sih saya mau nginep di Solo ya, tapi belum tahu juga. Intinya kita akan lewat tengah ya. Jadi teman-teman yang mau berpergian di waktu dekat ini ya, mungkin menjelang tahun baru ya, mudah-mudahan uploadnya pas ya teman-teman. Jadi teman-teman punya bayangan lah ya, kira-kira jalurnya seperti apa. Begitu teman-teman ya. Saya pamit undur diri dulu. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Mata udah merem-merem.